Pengertian pajak. Pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh negara kepada warga negara atau perusahaan. Pungutan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum. Lalu di sini ada pengertian pajak reklame. Apa sih itu pajak reklame? Pajak reklame adalah pungutan negara yang dikenakan atas iklan atau dilakukan untuk individu atau organisasi. Reklame yang dimaksud adalah segala bentuk media informasi atau promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan suatu barang, jasa, atau kegiatan kepada publik. Dalam kebanyakan kasus, dasar pengenaan pajak reklame didasarkan pada harga sewa iklan atau harga iklan yang dibuat, memperoleh pendapatan daerah, dan mengatur tata ruang dan keindahan kota adalah dua tujuan pajak reklame. Lalu di sini ada wajib pajak reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang memasang reklame untuk kepentingan komersial atau non-komersial. Misalnya, perusahaan yang memasang baliho, produk, atau sebuah organisasi yang mempromosikan kegiatan kampanye sosial. Dalam konteks ini, pemasang reklame wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan perhitungan yang telah diatur. Selanjutnya ada SKPD pajak reklame. Definisi dari SKPD pajak reklame adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan jumlah pajak reklame yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pajak reklame juga dikenakan atas pemasangan reklame seperti baliho, neon box, spanduk, billboard, dan atau media promosi lainnya. Selanjutnya, untuk fungsinya adalah untuk penetapan jumlah pajak terutang. Penerbitnya yaitu pemerintah daerah dan tujuannya yaitu memberikan informasi nilai pajak reklame. Lalu SSP pajak reklame. SSP merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsinya sebagai bukti pembayaran pajak yang telah disetor. SSP diisi dan digunakan oleh para wajib pajak. Tujuannya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak. Selanjutnya ada objek dan subjek pajak. Untuk subjek pajak adalah orang atau badan yang menggunakan reklame. Selanjutnya, objek pajak. Pertama, reklame Megatron. Kedua, reklame papan billboard. Ketiga, reklame kain. Keempat, reklame melekat. Kelima, reklame selebaran. Keenam, reklame udara. Lalu ketujuh ada reklame film atau slide. Jenis-jenis reklame terbagi dua jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah iklan yang atau mempromosikan barang atau jasa. Selanjutnya, reklame non-produk yaitu jenis reklame yang hanya membuat nama perusahaan, nama usaha, badan usaha, dan atau agar perusahaan dapat dikenal banyak orang. Daftar hukum pemungutan pajak reklame yang pertama, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Yang ketiga, Peraturan Daerah atau Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang pajak reklame. Yang keempat, Keputusan Bupati atau Wali Kota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah tentang pajak reklame pada kabupaten atau kota yang dimaksud. Nilai sewa reklame dan jenis reklame NSR ditentukan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, ukuran reklame meter persegi, yang kedua, lokasi pemasangan, yang ketiga, durasi pemasangan, yang keempat, jenis reklame produk atau non-produk. Jenis reklame dibagi menjadi dua, reklame produk sama non-produk. Reklame produk fungsinya untuk promosi komersial, produk atau jasa. Yang kedua, pajak yang lebih tinggi, lokasi strategis, media promosi. Terus yang kalau reklame non-produk itu sosial, politik, keagamaan, tarifnya lebih rendah atau bebas pajak. Pelaporan SPT secara manual yang pertama mengumpulkan wajib pajak untuk pajak pribadi yaitu bukti potong pajak, sedangkan untuk wajib pajak badan yaitu laporan keuangan. Yang kedua, mendapatkan formulir yang sesuai. Yang ketiga, mengisi formulir SPT seperti data pribadi, rincian, penghasilan, dan pajak terutang. Yang ketiga, melakukan perhitungan pajak terutang. Yang keempat, pelaporan formulir SPT ke kantor pajak.
Laporan SPT secara online. Yang pertama, mempersiapkan akun DJP online www.pajak.co.id. Yang kedua, login ke sistem DJP online. Yang ketiga, memilih jenis formulir DJP. Yang keempat, mengisi data SPT secara online. Yang kelima, mengunggah dokumen pendukung. Yang keenam, mengirimkan SPT secara online. Tarif pajak reklame dan produk itu dibagi menjadi kelas jalan yang ada protokol A, di mana tarif pajak 25.000, protokol B 20.000, protokol C 15.000, ekonomi 1 10.000, ekonomi 2 5.000, ekonomi 3 3.000, lingkungan 2.000. Kalau untuk tarif NSR reklame untuk produk menurut kelas jalannya protokol A 125.000, protokol B 120.000, protokol C 75.000, ekonomi 1 50.000, ekonomi 2 25.000, ekonomi 3 15.000. Mengisi data SKPD. Di sini ada nomornya di sini 01 16 12 29 08 01 01 04 80. Selanjutnya nomor 1 ialah nama pemilik reklame. Nama pemilik reklame di sini PT Asuransi Jiwa Taspen. Nomor 2 ada alamat di sini Jalan Jenderal Sudirman Kaf 2 Gedung Artaloka. Dan selanjutnya nomor 3 ada NIK atau NPWPD. Nomor NIK atau NPWPD di sini ialah 3173 06 01 05 66 0003. Nomor 4 ada nomor objek pajak daerah. Nomor objek pajak daerah di sini 10 115070101093. Selanjutnya nomor 5 ada isi teks reklame. Isi teks reklame di sini ialah Taspen Live and Logo. Nomor 6 judulnya di sini Taspen Live and Logo. Nomor 7 tempat pemasangan jalan nomor. Di sini tempat pemasangan jalan nomornya ialah Jalan Jenderal Sudirman Kaf 2 atau Gedung Artaloka. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 ada kita disuruh untuk mengisi wilayah pemasangan. Wilayah pemasangan di sini ada kota, kecamatan, dan kelurahan. Kota di sini Jakarta Pusat, kecamatan Tanah Abang, kelurahan Karet Tangsin. Kode posnya di sini ialah 101220. Terus nomor 9 ada jenis reklame. Jenis reklame di sini ialah papan non produk. Selanjutnya nomor 10 ada reklame dipasang pada atau di sini reklame dipasang pada protokol A. Nomor 11 ada status reklame. Di sini ialah tetap. Statusnya ialah tetap. Terus ada jenis reklame di sini papan non produk. Nomor 12 tata letak pemasangan. Tata letak pemasangan di sini ialah luar ruangan, dan ada di sini kita untuk terus mengisi status lokasi. Status lokasi di sini ialah ruang non Pemda. Terus nomor 13 ada ukuran reklame. Nomor 1 ialah panjang 2,40. Nomor 2 panjang 0,0, nomor 3 panjang 0,0, nomor 4 panjang 0,00. Dan panjang nomor 1 ialah 2,40 meter kali lebar. Meter kali lebarnya ialah di sini 17,00. Selanjutnya nomor 2 panjang 0,00 meter kali lebar ialah 0,00. Nomor 3 panjang 0,00 meter kali lebar ialah 0,00. Dan selanjutnya panjang 0,00 meter kali lebar 0,00. Yang nomor 1 panjang 2,40 meter kali lebar 17,00 meter sama dengan ialah 40,80 meter persegi. Nomor 14 ialah ketinggian reklame dalam kurung dari tanah sampai dengan ambang atas bidang reklame. Ketinggian reklamenya ialah 50,00 meter melebihi sempadan jalan 0 meter ya. Nomor 15 masa pajak. Masa pajaknya ialah 365 hari 0 detik. Jumlah pemasangan ialah 1 lembar. 17 jangka waktu pemasangan. Jangka waktu pemasangannya ialah tanggal 10 bulan 12 2016 sampai dengan tanggal 9 bulan 12 2017. Selanjutnya kita mengisi nomor 18 ialah ketetapan pajak reklame. Di sini tarif pajaknya ialah 25%. Luas reklamenya ialah 40,80 meter persegi. Selanjutnya nilai sewa reklamenya ialah Rp 25.000 per meter persegi atau per hari.
Yang E ialah jumlah pajak terutang. Di sini jumlah pajak terutangnya ialah Rp 151.898.400 Terus nomor 19 ada jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo pembayarannya di sini ialah tanggal 27 bulan 1 tahun 2017. Terus di sini ada tembusan. Tembusan di sini ialah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan NIP di sini atas nama Adi Firananda. Cara mengisi itu surat setoran pajak daerah, mengisi data SSPD. Satu, nama wajib pajak. Di sini contoh kami mengisi dengan nama wajib pajaknya adalah Badan Pengelola Penghimpunan Penghuni Wisma. Nomor 2 ada alamat Letnan S. Parman Kaf 77. Selanjutnya nomor 3 ada NPWPD. NPWPD diisi dengan nomor 3671075405670003. Selanjutnya nomor 4 ialah ada NOPD. NOPD-nya 401 6070 10032. Pajak rek di sini adalah jenis pajaknya ialah pajak reklame. Dan nomor 6 nama objek pajak. Nama objek pajaknya adalah papan non produk. Alamat objek pajak. Alamat objek pajaknya di sini Jalan Letjen S. Parman. 8 ialah masa pajak. Masa pajaknya di sini 365 hari. Nomor 9 yaitu tahun pajak. Tahun pajaknya di sini ialah 2017. Selanjutnya nomor 10 setoran. Setoran ini masanya bulan April tahun 2017 dan SKPD nomor 01170404080224000284. Dan terus dicontreng yang selanjutnya. Di sini nomor 11 ialah besar setoran. Jumlah nomor 1 sebenarnya ialah papan non produk. Terus besar setoran sebesar Rp 4.950.313 dan jumlah setoran sebesar Rp 4.950.313. Di sini ada terbilang ya, di sini ada diterima oleh petugas mulya tanggal 4 bulan 4 tahun 2017. Nyetornya di sini ialah Wisma. Ya, sekian dari saya, sekedar untuk itu cara mengisi data SPD.